warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Nah, tentunya pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait ketinggalan rukun sholat. Nah, ini orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat itu kan hukumnya batal ya Kiai ya. Nah, bagaimana kemudian kalau meninggalkan rukun sholat tapi karena lupa Kiai? Nah, itu bagaimana? Apakah bisa kita langsung sujud sahwi ataukah kita harus mengulang sholat atau mungkin bagaimana Kiai? Jadi kalau pertanyaannya apa hukumnya orang yang meninggalkan rukun sholat? Yang pertama, kalau dia tinggalkan secara sengaja maka sholatnya menjadi batal. Kalau dia yang kedua meninggalkannya karena lupa, maka dipisahkan pada dua hal lagi. Yang pertama, kalau dia lupa pada satu rukun sholat, kemudian dia baru berpindah kepada rukun yang lain, maka dia boleh kembali kepada rukun yang dia tinggalkan. Misalnya, di antara rukun sholat itu adalah membaca Fatihah. Tahu-tahu dia langsung ruku nih. Begitu Allahu Akbar, dia entah bagaimana, tahu-tahu dia ruku. Baru ingat, oh iya ya, saya kan belum baca Al-Fatihah misalnya. Maka dia boleh langsung bangkit dari rukuknya untuk kemudian membaca Al-Fatihah. Atau dia datang sudah baca Al-Fatihah, kemudian lupa ruku nih. Tahu-tahu langsung apa ini? Sujud. Begitu dia sampai mau sujud, ingat saya kan belum ruku. Maka dia cepat bangkit untuk melakukan ruku dan menyempurnakan sholatnya. Yang selanjutnya, kalau dia sudah berpindah dari satu rukun dan melewati rukun yang lain, dia tidak ruku tapi sudah bangun dari sujud nih, ya, maka kata ulama dia harus menyempurnakan rukun yang tertinggal itu pada rokaat selanjutnya. Misalnya dia nggak ruku di rokaat pertama nih, sampai dia sujud baru ingat nih, selesai sujud, oh iya ya, tadi saya ndak ruku. Kan dia kemudian meneruskan sholat pada rokaat kedua kan. Nah, di rokaat kedua inilah dia sempurnakan dan rokaat pertamanya dianggap nggak ada nih. Maka dia baru sholat satu rokaat. Padahal yang terlihat dia dua rokaat kan. Karena rokaat yang pertama ini dia meninggalkan rukun sholatnya. Jadi dianggap batal atau dianggap hangus begitu ya? Dianggap hangus. Nanti dia tutup terakhir dengan sujud sahwi. Kalau dia lupa lagi nih tidak sujud sahwi, ya sudah sholatnya dianggap sah. Nah, kalau begitu apakah bisa juga kalau misalnya kita mengulang sholatnya lagi begitu misalnya Kiai? Iya, Kak, ini buat orang yang sering ragu-ragu. Ya, jadi kalau orang kemudian saya tadi ruku apa enggak? Saya tadi sujud apa enggak? Ini kan digoda sama iblis sama setan misalnya. Nah, yang seperti itu, dulu guru saya waktu di pesantren tuh ngasih resep. Kamu boleh ulangi sholatmu, tapi kamu usahakan untuk konsentrasi. Ya, ini kan biasanya orang kayak gitu tuh karena banyak pikiran. Waktu sholat dia kemana-mana. Nah, maka kalau seperti itu yang terjadi, dia ragu terus tuh. Ini saya ruku apa enggak, apa batalkan selesai. Dia mulai dari awal, tapi dia wajib hukumnya untuk melakukan yang namanya riyadhah, pelatihan agar dia betul-betul khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu artinya dia ingat betul apa yang harus dia kerjakan daripada rukun-rukun sholat itu. Nah, karena Kiai bicara soal khusyuk, apabila kita sholat tidak khusyuk, Kiai, apakah kemudian itu sah sholatnya? Khusyuk itu menjadi parameter ukuran diterima atau tidak diterimanya sholat. Allah itu menerima sholat itu dari orang yang sholatnya khusyuk. Itu zahirnya begitu. Pertanyaan selanjutnya, siapa
yang bisa memberikan gambaran khusyuk itu sebenarnya apa? Ya. Nggak ada kan? Ada orang bisa jadi, oh kalau ngelihat tempat sujud itu khusyuk, belum tentu. Siapa tahu karpetnya bagus. Kemudian dia masuk ke rumah orang, musolanya bagus. Begitu dia ngelihat ke bawah, yang terfikir berapa ya harga karpet ini? Ini kayak dari Iran, apa dari Turki, apa dari Rusia. Kan belum tentu juga khusyuk. Nah oleh karena itu, kata ulama, khusyuk itu dianggap sebagai kriterianya orang tasawuf yang tinggi banget. Sementara orang biasa itu dicari titik temunya, namanya tumak ninah. Tumak ninah itu tenang sebentar. Berangkat dari hadis di mana Rasulullah melihat orang sholatnya tuh gerakannya cepat. Maka kata Nabi, irji, kamu harus kembali, fa inna kalam tusolli. Kamu belum sholat. Karena sholat yang tadi itu dianggap sama Nabi tidak ada khusyuknya. Lihat ini. Nah, tetapi kemudian oleh agama, khusyuk itu diberikan guidance-nya, panduannya yang pasti. Karena orang kan butuh kepastian hukum kan. Ya, kalau saya ditanya, sholat saya diterima atau enggak, saya nggak bisa jawab. Karena jangan kan sholatnya Mbak Eva, sholat saya juga saya tidak tahu diterima atau enggak. Tapi kalau pertanyaannya, sholat saya sah atau tidak, maka bangunannya kan jelas. Di situ ada syarat, di situ ada rukun. Nah, terkait dengan rukun sholat, ini istimewa nih. Khusyuk itu kan tadi dikatakan parameter diterima atau tidak diterimanya. Tapi khusyuk itu nggak masuk rukun sholat. Yang masuk rukun sholat itu namanya tumak ninah. Jadi yang diminta itu tumak ninah. Tumak ninah itu juga subjektivitas loh dari masing-masing orang. Imam Syafi'i misalnya sangat ketat. Orang itu dianggap kehilangan tumak ninah kalau dia melakukan 3 kali gerakan berturut-turut. Itu sudah menghilangkan tumak ninahnya. Imam Abu Hanifah lebih longgar nih. Dia boleh melakukan kegiatan apapun selama orang yang melihat orang yang bergerak-gerak itu dalam keadaan sholat. Nah, yang seperti ini yang diminta oleh agama. Oleh karena itu kalau dikaitkan tadi dengan rokaat yang lupa, itu kan berarti dia tidak ada tumak ninahnya. Seandainya ada tumak ninahnya, dia sujud Allahu Akbar, ruku misalnya. Ingat dia, oh ini ruku rokaat pertama nih. Saya tadi kan belum ruku, ini ruku pertama nih. Nanti begitu Allahu Akbar, tadi sudah ruku, berarti sekarang ruku yang kedua. Nah ini kan namanya dia menghadirkan kondisi dia dalam sholat. Dan itu bisa dilakukan kalau orang sholatnya itu tumak ninah. Kalau dia kehilangan tumak ninah, dia bisa kemudian rancu. Ini sebetulnya rokaat keberapa ya saya sholat. Nah itu yang kemudian kata ulama mencerminkan hati seseorang ketika dia dalam sholat. Oke. Gitu loh. Nah, pertanyaan yang sama juga nih Kiai sama yang tadi. Kalau kemudian kita merasa sholat kita tidak khusyuk, tidak tumak ninah, bolehkah kemudian kita mengulang sholatnya lagi? Boleh begitu? saja gitu loh. Tetapi kan pada batasan yang wajar. Dia harus bisa mengatakan tumak ninah seperti apa yang tidak dia penuhi. Karena jangan sampai. Ini adalah cara setan untuk menggoda kita. Kalau orang nanti diputus asakan dari sholatnya, nanti lama-lama dia nggak sholat tuh. Saya setiap sholat kok ngerasa ya ndak ada khusyuknya. Setiap sholat saya bingung. Ini rokaat kedua apa rokaat ketiga. Saya ngulang lagi. Akhirnya saya dipecat dari kantor. Kenapa? Karena istirahat siang itu hanya setengah jam atau 1 jam. Tiba-tiba saya 5 jam untuk sholat. Ada Mbak Eva. Orang yang digoda sholat isya itu dari isya sampai subuh. Ada orang yang begitu sholat Allahu Akbar merasa wudhunya nggak sempurna, wudhu lagi dia. Begitu selesai wudhu, Allahu Akbar, merasa ada najis di sarungnya, dia ganti sarung lagi. Begitu dia Allahu Akbar, merasa ada yang salah dari Fatihahnya. Kalau orang nanti kemudian dibuat payah dan putus asa dari ibadah yang seperti itu, berbahaya. Nanti dia kata, sudahlah, saya kalau gitu nggak sanggup deh untuk masuk surga. Nah itu namanya putus asa. Betul. Oleh karena itu, kalau orang sudah menjalankan tumak ninah secara wajar, dia mungkin dalam seminggu itu lupa sekali 2 kali, teruskan. Makanya kata Rasulullah, kalau orang itu digoda oleh setan, dia ragu tuh. Saya ini rokaatnya 2 apa 3. Sudah nggak usah ambil pusing. Kalau begitu 2. Kenapa? Itu pasti kan? Iya. Nah, kalau kemudian keseringan seperti itu, ini 2 apa 3, 2, itu berarti dia digoda sama setan. Ya kan? Nah, itu yang dia dikatakan kalau begitu sholat Anda ada yang salah. Dari awal Anda harus berta'awuz, berdoa kepada Allah, supaya betul-betul tawajuhnya itu dalam sholatnya itu menjadi tidak tergoda lagi.
Baiklah, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang tidak tergoda saat Amin. akan melaksanakan sholat ya Kiai ya. Baiklah, kita akan break dulu Kiai, kita akan Baik. lanjutkan sesaat lagi dengan pembahasan soal adab sholat berjamaah ini. Karena beberapa kali terjadi peristiwa adanya penganiayaan terhadap seorang imam sholat ini, bahkan ada makmum yang jengkel karena imam sholatnya mungkin tidak sesuai dengan kondisi jamaahnya. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.